Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Nur Alifa dengan NIM 2008742 dari Manajemen Resort and Leisure Angkatan 2020 kelas Emerald 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial cara pembuatan peta menggunakan aplikasi ArcGIS, khususnya peta administrasi. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menambahkan file JPEG yang akan dijadikan acuan atau yang akan kita jiplak untuk membuat petanya. Kita juga harus menghubungkan format file dari laptop dengan aplikasi ArcGIS-nya, dan perlu diingat bahwa file-file tersebut harus dibikin dalam satu folder agar nanti hasilnya tidak berceceran kemana-mana. Nah, ini gambarnya sudah muncul, kemudian kita jangan lupa untuk mengubah projected coordinate systemnya di data frame properties, kemudian pilih projected coordinate system, kemudian pilih UTM, kemudian pilih WGS 1984, dan kita memilih zona ke 50 karena Kota Makassar berada di zona 50. Oke. Nah, ini udah langsung berubah ya teman-teman jadi meters. Kemudian langkah berikutnya kita akan menggeoreferensi petanya. Kita pertama-tama akan melihat dulu titik koordinat dari peta administrasi yang kita pilih. Kemudian nanti kita bisa tuliskan satu-satu titik-titik X dan Y-nya. Ini yang atas merupakan titik X dan yang pinggir merupakan titik Y. Kebetulan juga saya sudah membuat dan mencatat titik koordinat dari peta ini, jadi nanti kita tinggal memasukkan titik X dan Y-nya langsung gitu, jadi nanti biar menghemat waktu juga. Kemudian kita add control point untuk mengikat titik-titik koordinat dari petanya dan diarahkan ke tanda plus setiap titik. Nah, kebetulan di peta saya ini tanda plus di titik koordinat 1 itu terhalang oleh pulau-pulau kecil ya. Tapi kita bisa mengakalinya dengan cara mengira-ngira kira-kira titik pertemuan di titik 1 itu berada di mana. Ya mungkin di sini kali ya. Kita coba kira-kira aja dari X-nya dan Y-nya. Oh iya, ini yang X itu garis bujur, kalau yang Y itu garis lintang. Nah, mungkin di sini ya titiknya. Kita ikat aja di situ. Kemudian kita input X dan Y-nya. Nah, karena udah diketik, kita bisa tinggal kopas aja X-nya berapa dan Y-nya berapa. Nah, oke. Kemudian kita bisa zoom to layer. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama di titik kedua, ketiga, dan keempat untuk mengikat titik koordinatnya untuk menggeoreferensi petanya. Ini semakin di zoom akan semakin detail nanti hasilnya. Kita ulangi hal yang sama di titik kedua, tiga, empat. Kita input X dan Y-nya. Ya, mungkin di videonya nanti akan saya percepat ya untuk penginputan nilai X dan Y di titik ke-3 dan ke-4-nya. Untuk mempersingkat waktu gitu ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian kita zoom to layer lagi dan lakukan hal yang sama di titik ke-3 dan ke-4. Nah, ini titik 1, 2, 3, dan 4-nya udah terikat ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata RMS errornya 3. Tapi gak apa-apa lah ya teman-teman, yang penting kurang dari 5. Kemudian berikutnya kita akan update georeferencing. Nah, berarti ini petanya udah terikat gitu ya teman-teman. Kemudian, langkah berikutnya kita akan mendigitasi petanya. Namun sebelum mendigitasi, kita harus bikin folder baru. Di folder yang sama tadi, kita bikin folder SHP.
Nah, di folder SHP juga kita bikin folder baru, misalnya folder administrasi, karena kita di sini sedang bikin peta administrasi gitu ya. Nah, oke. Habis itu kita bikin new save file di folder administrasi. Save file itu kepanjangan dari SHP. Di sininya kita kasih nama administrasi lagi aja. Lalu pilih polygon. Nah, jangan lupa kita juga edit projected coordinate systemnya sama seperti tadi. Kita pilih UTM, kemudian WGS 1984 dan pilih zona 50 karena Kota Makassar berada di zona ke-50. Oke. Nah, kita tunggu. Nah, ini udah muncul layers baru ya, layers administrasi. Habis itu kita bisa mulai mendigitasi dengan start editing. Nah, ini loading, kita tunggu dulu. Nah, oke, udah muncul. Kita ke create features, kemudian klik administrasi dan pilih polygon. Nah, baru di sini kita bisa mulai mendigitasi petanya. Perlu diingat juga, hal pertama yang harus kita lakukan dalam mendigitasi itu, kita harus mendigitasi luarnya terlebih dahulu. Nah, mungkin di video mendigitasinya juga nanti saya akan percepat gitu ya teman-teman, biar mempersingkat waktunya juga. Nah, ini berarti kita udah mendigitasi semua bagian luarnya. Kemudian kita coba ganti warnanya terlebih dahulu dengan hollow biar lebih kelihatan, dan garisnya juga dengan warna yang lebih cerah, mungkin warna kuning ya, dan garisnya juga ditebalkan agar lebih terlihat jelas. Oke, kemudian kita coba unselect. Nah, kalau di unselect warnanya akan berubah jadi kuning, dan kalau kita select kembali warnanya akan berubah menjadi biru. Berarti warnanya akan biru ketika dalam keadaan terselect. Kemudian langkah berikutnya kita akan memotong setiap bagian dari wilayah administrasinya. Perlu diingat juga saat kita memotong, kita harus memulai dari luar seperti ini, agar nanti dapat memotong setiap bagian wilayahnya. Nah, terus lakukan di wilayah dengan warna yang berbeda, dan perlu diingat juga saat kita memotong bagian yang akan dipotong itu harus dalam keadaan terselect, dan diakhiri juga diklik 2 kali di bagian luar wilayahnya. Nah, seperti ini. Berarti ini sudah terpotong ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama di wilayah yang berbeda, dimulai dari luar wilayahnya. Nah, mungkin di langkah ini, di langkah memotong setiap bagian dari wilayah administrasinya juga, atau cut polygon tools-nya akan saya percepat juga agar lebih mempersingkat waktu gitu ya teman-teman, biar gak terlalu lama nungguinnya. Di videonya nanti akan saya percepat.
Nah, ini berarti udah terpotong semua ya. Kemudian kita unselect terlebih dahulu. Lalu save edit dan stop editing. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan ke langkah pemberian label atau nama setiap kecamatannya. Kita klik kanan di administrasi, lalu kita open attribute table. Mana ya? Nah, ini. Lalu kita di sini menambahkan kolom baru, kita klik add field. Misalnya kita kasih nama kecamatan aja ya. Kecamatan. Dan kita pilih teks. Kemudian oke. Nah, ini udah muncul kolom baru. Lalu kita start editing. Kemudian kita kasih nama setiap wilayahnya. Kita select polygon yang akan kita kasih nama. Nah, misalnya ini. Kita zoom terlebih dahulu. Ini kecamatan Biringkaraya ya. Kita kasih nama satu-satu aja karena ini juga kecamatannya setiap poligon 1. Oke. Kemudian poligon berikutnya kita kasih nama. Dan lakukan hal yang sama di setiap wilayah yang berbeda, di setiap poligon yang berbeda. Perlu diingat juga saat kita memberikan label, itu poligonnya harus dalam keadaan terselect. Mungkin nanti videonya juga akan saya percepat untuk mempersingkat waktu. Seperti biasa ya. Setelah beres memberikan label di setiap poligon, kita jangan lupa save edit terlebih dahulu, lalu stop editing. Kemudian kita akan memberikan warna di setiap poligon. Kita klik kanan di administrasi, kemudian pilih properties. Lalu di properties kita pilih simbology. Nah, ini simbology, kita klik kategoris. Lalu value fieldnya kita ganti jadi kecamatan. Add all value, kemudian kita klik OK. Nah, udah muncul ya warnanya. Lalu kemudian kita akan menambahkan label yang tadi kita bikin. Sama, klik administrasi, pilih properties, lalu pilih yang label. Ganti dulu jadi kecamatan. Kemudian ininya kita checklist. Nah, ukurannya mungkin kita perbesar aja ya biar kelihatan. Jadi 9 aja. Kemudian ini bisa diubah ya sesuai kemauan kita hurufnya. Oke. Nah, ini udah tampil ya. Kecamatannya udah kelihatan. Kita bisa hilangkan peta administrasi aslinya. Nah, ini tampilan yang sudah diberikan label dan warna. Kita juga bisa mengganti warnanya ya, tinggal klik di sini, lalu pilih warna sesuai apa yang kita mau. Misalnya ini, atau ini,
kita klik OK. Nah, mungkin nanti sama seperti biasa ya. Di video pemilihan warna ini akan saya percepat untuk mempersingkat waktu juga. Nah, berikutnya kita akan menambahkan titik-titik kecamatan pada petanya. Kita hilangkan dulu kawasan administrasinya, kemudian bikin file baru. SHP baru, kita klik new, kemudian save file, dan kasih nama titik kecamatan. Lalu ininya tetap point, dan jangan lupa untuk mengedit projected coordinate sistemnya. Seperti biasa, pilih UTM, lalu WGS 1984, dan pilih zona 50. Oke, berikutnya kita langsung start editing untuk mulai mendigit titik-titiknya. Kita pilih titik kecamatan, kemudian create features, pilih lagi titik kecamatan, dan klik yang point. Baru kita mulai mendigit titik mana saja setiap kecamatannya. Oke, setelah beres semuanya, kita akan memberikan nama di setiap titik. Seperti biasa, kita klik Open Attribute Table, kemudian kita Add Field. Oh, ini belum aktif ya, kita stop editing terlebih dahulu. Save file, stop editing, lalu kita Add Field kolom baru. Kecamatan. Kita tulis kecamatan. Kemudian ini pilih teks, baru OK. Sama seperti sebelumnya dalam penamaan poligon, di penamaan titik juga sama, kita select titik mana yang akan kita kasih nama. Setelah itu kita masukkan secara manual nama kecamatannya. Start editing dulu, pilih titik kecamatan, baru masukkan secara manual. Nah, oke. Lakukan hal yang sama di titik-titik kecamatan berikutnya, dan harus ingat harus dalam keadaan terselect. Di videonya nanti akan saya percepat untuk mempersingkat waktu. Nah, oke, setelah beres kita stop editing terlebih dahulu, kemudian kita bisa tampilkan kembali kawasan administrasinya. Lalu
Untuk memperlihatkan label-label yang tadi, label titik kecamatan yang sudah kita bikin, kita bisa klik kanan di titik kecamatan, kemudian klik yang label features. Nah, ini udah muncul ya. Kita bisa ubah warnanya biar lebih kelihatan untuk membedakan dengan wilayah kecamatan yang tadi. Dengan warna biru kita coba. Oh, masih gak kelihatan ya. Coba kita ganti lagi. Mungkin jadi warna merah mungkin ya. Kita coba. Nah, ini udah tampil mana kecamatan, mana titik kecamatan. Nah, kita juga bisa ganti simbol titik dan juga warna serta ukurannya ya. Kita coba satu-satu aja. Warnanya kita coba ganti. Nah, biar sama kayak peta sebelumnya, kita pilih yang ini aja kali ya. Terus warnanya yang lebih terang, yang lebih jelas biar kelihatan. Nah, mungkin yang ini atau yang ini aja. Oke. Oh, ini kebesaran ya. Ukurannya kita perkecil lagi. Kita coba kecilin. Oke. Nah, udah tampil ya. Kelihatan mana kecamatan dan mana titik kecamatannya. Kemudian berikutnya kita akan mendigitasi batas administrasinya, yaitu batas kecamatan dan batas kabupatennya. Seperti biasa kita bikin new shapefile terlebih dahulu. Bikin batas kabupaten terlebih dahulu. Kabupaten, lalu pilih line, polyline, karena garis ya. Seperti biasa kita ubah dulu zonanya jadi 50. Nah, oke. Kemudian berikutnya kita start editing. Oh, ini belum di stop ya, tadi lupa. Kita lihat dulu, kita save edit dulu, terus stop editing. Baru kita mulai lagi start editing yang bagian batas kabupaten. Oke, kita create features, lalu pilih batas kabupaten dan pilih yang line. Mana line? Nah, ini paling atas ternyata. Kita akan mendigitasi batas kabupatennya terlebih dahulu ya. Seperti biasa, dimulai dari sini aja. Batas kabupaten. Nah, nanti di videonya akan saya percepat untuk mempersingkat waktu. Nah, setelah beres mendigitasi, kita bisa mengganti simbol garis dan warnanya ya. Gambar garisnya kita ganti. Ada banyak pilihan. Kita pilih yang mana ya? Ini aja mungkin. Lalu ukurannya kita ubah supaya lebih kelihatan. Kita tebalkan lagi. Oke. Oh, ternyata ini ketebalan ya. Kita turunkan lagi angkanya. Kita ganti. Ini nanti disesuaikan aja gitu ya. Oke. Masih tebal. Kalau masih tebal kita turunkan lagi.
komanya aja kali yang diganti. Masih terlalu tebal, kita save edit dulu mungkin ya. Save edit, lalu stop editing. Nah, kita turunkan lagi angkanya, disesuaikan aja pokoknya, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kita zoom to layer untuk melihat. Nah, segini cukup lah ya. Kemudian berikutnya kita akan mendigitasi batas kecamatannya. Sama seperti mendigitasi batas kabupaten, kita harus bikin new shapefile batas kecamatan terlebih dahulu. Pokoknya ini sama seperti mendigitasi batas kabupaten, dan nanti di videonya akan saya percepat. Pilih polyline. Seperti biasa, edit dulu projected coordinate sistemnya. Baru nanti kita dapat mulai mendigitasi batas kecamatannya. Nah, oke, kita dapat mulai start editing, kemudian pilih yang batas kecamatan. Nah, oke, seperti biasa kita menuju ke create features, lalu pilih yang lain, baru kita dapat mulai mendigitasinya. Setelah selesai membuat garis batas kabupaten dan batas kecamatan, kemudian kita akan membuat shapefile baru berupa garis pantai. Kalau misalkan langkah-langkahnya itu sama seperti tadi, kita tinggal start editing, kemudian dapat mulai mendigitasi bagian yang garis pantainya. Nah, selanjutnya langkah terakhir kita akan membuat layout pada peta kita. Pertama kita ke menu Page and Print Setup terlebih dahulu, lalu ganti size-nya dengan ukuran A4 dan orientasinya portrait. Kita bisa menyesuaikan dengan peta kita nantinya. Setelah itu, kita lihat tampilannya dan sesuaikan peta kita dengan ukuran yang telah kita pilih. Kita bisa ubah skalanya juga. Ini dipas-pasin aja sesuai dengan ukuran kertas yang kita pilih.
Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan grid pada peta kita. Kita tinggal klik kanan dan pilih Properties. Setelah itu, kita ke menu Grid dan New Grid. Lalu kita pilih yang tengah karena kita menggunakan zona UTM. Kita tinggal next aja. Setelah itu, Apply dan OK. Nah, muncul kan? Ini kita bisa ubah angkanya. Kita klik kanan lagi, kemudian ke menu Properties. Pilih Properties lagi, lalu ke menu yang Label. Nah, kita ke menu yang Label, lalu pilih yang Additional Properties. Loading ya, kita tunggu. Nah, jika sudah muncul, ininya ganti, dan angkanya turunkan jadi 0. Lalu kita klik OK. Selain itu, kita juga bisa memperbesar gridnya. Apabila terlihat sangat banyak dan kecil, kita dapat mengganti nilai X dan Y-nya di menu interval. Misalnya X-nya kita ganti jadi 6 dan Y-nya kita ganti jadi 8. Kemudian klik OK. Nah, ini langsung berubah ya. Kita juga bisa mengganti warnanya. Jika di sini warna angkanya gak kelihatan ya, warna abu, kita juga bisa ganti lagi ke menu properties yang tadi, kemudian diganti warnanya menjadi warna hitam. Dan garis gridnya juga bisa kita ganti dengan warna biru. Biasanya birunya itu biru yang terang. Nah, ini hasil yang udah saya sesuaikan ya. Di videonya nanti saya cut aja biar gak terlalu lama. Kemudian langkah berikutnya kita tambahkan judul. Kita bikin kotaknya terlebih dahulu. Di atas aja judulnya. Kita bikin kotak. Loading ya. Setelah muncul, kita jangan lupa untuk ganti warna kotaknya. Nah, kita ganti warna kotaknya jadi no color aja, gak ada warnanya. Terus outline-nya jadi warna hitam biar kelihatan. Nah, setelah itu kita sesuaikan lagi kotaknya. Pokoknya dirapi-rapi aja. Setelah merasa cukup rapi, kemudian kita tambahkan judul dengan klik simbol A di sini. Lalu klik di sini dan tambahkan judul yaitu Peta Administrasi Kota Makassar. Setelah itu kita sesuaikan dan jangan lupa untuk memperbesar hurufnya dan juga mempertebal hurufnya agar lebih kelihatan. Setelah menambahkan judul, kemudian kita bisa tambahkan kotak baru di bawahnya untuk informasi berupa skala, legenda, sumber, dan lain sebagainya. Kita bikin kotak di sini. Seperti biasa, kita ganti warnanya dengan no color dan outline-nya dengan warna hitam. Sesuai dengan peta yang dijadikan referensi, hal pertama yang kita masukkan di kolom ini, di kotak ini adalah arah mata angin. Kita klik menu Insert, lalu pilih yang North Row, arah mata angin, yang ini. Nah, di sini banyak sekali stylenya ya, kita bisa pilih sesuai dengan selera kita. Misalnya yang ini, lalu klik OK. Kemudian kita sesuaikan posisinya
dipas-pasin aja gitu, agar di kotak ini seluruh informasinya dapat tercantum. Lalu kita input skala, seperti biasa ke menu insert, lalu pilih yang skala bar untuk skala yang batang. Di sini juga banyak jenisnya, kita pilih salah satu sesuai dengan selera kita. Misalnya yang ini, kita klik OK. Lalu di skala bar ini, kita juga bisa perkecil numbernya. Dan satuannya jadi kilometers. Terus ininya kita ganti jadi 2. Ini juga sama, ganti jadi 2. Klik OK. Nah, kemudian kita sesuaikan aja. Lalu kita juga bisa input skala yang berbentuk angka. Di sini saya masukkan secara manual saja karena ketika saya mencoba menggunakan insert, skala yang di-insert itu angkanya itu jadi 1/100,00, bukan jadi 1/100.000. Jadi saya coba masukkan secara manual saja. Skalanya 1/100.000. Setelah skala, kita bisa mencantumkan sistem koordinat referensi. Kita bisa klik aja teksnya di sini, nanti disesuaikan, dan kita langsung saja ketik sistem koordinat referensinya itu apa saja. Kemudian nanti kita bisa sesuaikan posisinya mau disimpan di mana. Ini saya jeda saja ya, saya percepat biar nanti videonya juga gak terlalu lama. Lalu kita bisa tambahkan garis pembatas untuk nanti menambahkan legenda di pinggirnya. Nah, oke. Kita sesuaikan aja ya. Berikutnya legenda, kita klik menu insert, kemudian pilih legenda. Kita pilih mana saja akan ditampilkan di legenda. Jika sudah, kita next, dan judulnya ganti jadi legenda. Next lagi sampai akhirnya muncul. Kemudian untuk merubah namanya, kita klik kanan dulu, kemudian pilih convert to graphics. Setelah itu kita ungroup 2 kali agar bisa mengubah namanya. Nah, ini udah ya. Yang gak dibutuhin bisa kita hapus. Karena ini kecamatan, kita pilih yang kecamatannya aja. Untuk danau, kita hapus juga. Ini yang biru-biru itu danau. Nah, kalau udah kita bisa merapikan agar tidak berjauhan setiap kecamatannya. Lalu berikutnya kita ubah keterangan penulisannya. Kan ini ada underscore-nya ya. Kita hapus aja. Oke. Kita hapus semuanya agar nanti tidak ada garis bawahnya. Agar tidak berceceran kemana-mana legendanya ini, kemudian kita satukan lagi ya caranya dengan cara klik satu-satu sambil menekan tombol shift, atau bisa juga dengan cara di blok. Setelah itu kita klik kanan lalu group. Nah, ini udah jadi satu lagi ya. Setelah itu kita sesuaikan saja ukurannya untuk kita cantumkan di bawah petanya.
Jangan lupa juga lakukan hal yang sama di simbol kecamatan agar tidak saling terpisah. Kemudian kita rapikan saja, sesuaikan saja agar semua kecamatan dapat tercantum di kotak sebagai legenda dari keterangan peta yang sudah kita buat. Setelah itu kita tambahkan lagi garis pembatas. Nah, lalu kita akan menambahkan inset peta. Kita klik menu insert, lalu pilih data frame. Nah, karena informasi di dalam kotak ini sudah hampir penuh, karena nanti akan ditambahkan sumber data dan identitas, kita simpan saja di pinggir petanya, kita klik e-data, kemudian masukkan inset Makassar. Kebetulan sudah saya hubungkan. Nah, kita tinggal sesuaikan saja. Berikutnya kita add text lagi dan cantumkan sumber data dari petanya. Berikutnya kita juga bisa menambahkan garis di antara skala dan sistem koordinat referensi. Juga nanti kita tambahkan garis di antara sumber dan identitas diri. Di sini. Nah, hal terakhir yang akan kita cantumkan dari kotak yang berisi keterangan dari peta yang kita buat adalah identitas diri. Pertama, kita masukkan logo instansi terlebih dahulu dan juga nama serta tahun pembuatan petanya. Nah, baru kita cantumkan identitas kita, add text terlebih dahulu, kemudian ketik dikutip oleh, baru nama kita tulis di sini. Kalau saya akan mencantumkan nama, NIM, kelas, dan juga prodi. Sebelum di-save, jangan lupa kita tambahkan garis tepi. Kita pilih yang kotak,
lalu kita sesuaikan, dan jangan lupa untuk ganti warnanya dengan hollow atau no color, serta garis tepinya dengan warna hitam. Selain itu, kita bisa rapikan kembali, sesuaikan kembali peta yang sudah kita buat agar nanti hasilnya maksimal. Dan ini yang terakhir, cukup penting juga sebelum kita save, jangan lupa untuk mencantumkan wilayah atau daerah yang berbatasan langsung dengan daerah yang sudah kita buat. Ini misalnya Kabupaten Takalar. Nah, oke. Lakukan hal yang sama di daerah lain yang berbatasan langsung dengan wilayah yang sudah kita buat petanya. Kita tinggal add text saja, kemudian tulis wilayah, kabupaten atau kota yang berbatasan secara langsung dengan kota Makassar. Oke, jika sudah, kita tinggal export map, kemudian kita tinggal pilih mau diletakkan di mana, dan kasih nama terlebih dahulu. Lalu kita pilih file dalam bentuk apa yang akan kita save. Nah, di sini saya pilih filenya dalam bentuk JPEG terlebih dahulu. Setelah itu baru di save. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.